Salam Pramuka. Hai Dede, kita ketemu lagi hari ini. Hari ini kita akan membahas materi tentang perbedaan simpul dan ikatan. Simpul, hubungan antara tali dengan tali. Ikatan, hubungan antara tali dengan benda. Pengertian ini sering menimbulkan perdebatan. Mana yang benar, simpul pangkal atau ikatan pangkal, simpul jangkar atau ikatan jangkar. Sering muncul persepsi yang berbeda di kalangan para pramuka. Ada sebagian pihak yang menganggap istilah ikatan pangkal yang benar, dan ada pula yang mengatakan simpul pangkal yang benar. Begitu juga dengan simpul atau ikatan jangkar dan tambat. Manakah yang benar, simpul pangkal atau ikatan pangkal? Jika untuk simpul lainnya, semacam simpul mati, simpul hidup, simpul anyam, dan simpul tiang, tampaknya tidak terjadi perdebatan. Semua setuju mengatakannya simpul. Begitu pula dengan jenis ikatan semacam ikatan palang, ikatan silang, ikatan kaki tiga, dan ikatan canggah. Semua sepakat dan semua kompak menyatakan bahwa itu adalah ikatan. Berbeda dengan pangkal, jangkar, dan tambat. Perbedaan ini tampaknya didasari pada perbedaan sederhana antara simpul dan ikatan. Untuk membedakan hal tersebut, seringkali digunakan kalimat yang sederhana, semisalnya simpul adalah hubungan antara tali dengan tali, sedangkan ikatan antara tali dengan benda. Meskipun pengertian sederhana ini seringkali menimbulkan perdebatan pendapat, mana yang benar antara simpul pangkal atau ikatan pangkal, simpul jangkar atau ikatan jangkar, simpul tambat atau ikatan tambat. Tetapi jika pengertian itu yang digunakan, jangankan pangkal, jangkar, tambat, simpul mati, simpul tiang, simpul delapan, itu pun bisa disebut sebagai ikatan. Contohnya ketika kita mengikat sesuatu di leher binatang, kita menggunakan simpul tiang, bukankah itu juga hubungan antara tali dengan benda? Ketika kita mengikat tali di sebatang pohon lalu menguncinya dengan simpul mati atau simpul delapan atau simpul hidup, bukankah terjadi hubungan antara tali dengan batang kayu? Padahal kita sepakat bahwa mati, hidup, delapan adalah simpul, bukan ikatan. Pengertian ikatan sebagai hubungan antara tali dengan benda lain tidak pernah diketahui bersumber dari mana. Kalaupun kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, baik kata ikat maupun ikatan tidak memiliki arti seperti definisi yang kita sebutkan tadi. Contohnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ikat atau ikat itu mengandung arti yang diikat atau cara mengikat atau menggabungkan, berkas-berkas atau menggabungkan. Sedangkan dalam prakteknya, ikatan lebih banyak digunakan untuk merangkai benda atau menyatukan dua benda atau lebih. Seharusnya ikatan tidak sekedar diartikan sebagai hubungan antara tali dengan benda, namun sebagai rangkaian tali dengan susunan tertentu yang digunakan untuk menghubungkan dua benda. Jadi yang disatukan bukanlah tali dengan benda, tetapi beberapa benda yang diikat dengan tali. Kalau menggunakan definisi ikatan, jadi yang disatukan bukanlah tali dengan benda, tetapi beberapa benda yang diikat dengan tali. Kalau kita menggunakan definisi tadi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia akan kita dapatkan ikatan palang dapat diartikan palang yang diikat, atau cara mengikat palang, atau kayu yang berpalang, atau berkas atau gabungan kayu. Sedangkan palang mempunyai arti batang kayu atau bambu dan sebagainya yang dipasang melintang pada jalan pintu. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sehingga dapat dikatakan palang adalah lebih dari satu benda. Demikian juga pada ikatan silang, ikatan canggah, dan ikatan kaki tiga. Kalau pangkal, kita menggunakan kata ikatan pangkal tidak bisa diartikan sebagai pangkal yang diikat, cara mengikat pangkal misalnya, atau menggabungkan pangkal. Demikian juga dengan ikatan tambat dan ikatan jangkar. Kalau kita memaksakan menggunakan pengertian ikatan sebagai hubungan antara tali dengan benda, maka yang akan kita dapatkan adalah ikatan palang, hubungan antara tali dengan kayu yang disusun berpalang. Ikatan silang, hubungan antara tali dengan kayu yang disusun bersilang. Ikatan kaki tiga adalah hubungan antara tali dengan kayu
yang membentuk kaki 3. Kalau ikatan pangkal, kalau kita menggunakan ikatan pangkal, gini, ikatan pangkal, hubungan antara tali dengan pangkal. Sedangkan pangkal ini tidak berupa benda. Juga dengan ikatan jangkar, menyatukan antara tali dengan jangkar. Sedangkan yang kita ikat itu bukan jangkar. Jangkar itu hanya adanya pada kapal, jangkar kapal. Begitu juga dengan ikatan tambat, menyatukan antara tali dengan tambat. Sedangkan tambat ini benda apa? Yang dimaksud tambat itu benda apa? Sehingga ketika kita menggunakan definisi ikatan sebagai hubungan antara tali dengan benda, pangkal, jangkar, dan tambat yang tergolong sebagai ikatan akan memiliki definisi yang tidak jelas. Namun, jika kita menggunakan definisi ikatan sebagai rangkaian tali dengan susunan tertentu yang digunakan untuk menyambung dua atau lebih benda, akan kita dapatkan pengertian sebagai berikut. Ikatan palang, rangkaian tali dengan susunan tertentu yang digunakan untuk menyatukan dua benda yang berpalang, sehingga yang dihubungkan bukan tali dengan benda, tetapi tali tersebut menyatukan dua benda atau lebih secara berpalang. Ikatan silang, rangkaian tali dengan susunan tertentu yang digunakan untuk menyatukan dua benda bersilang, sehingga yang dihubungkan bukan tali dengan benda, tetapi tali tersebut untuk menyatukan dua benda atau lebih secara bersilang. Pangkal bukan ikatan, karena rangkaian tali dengan susunan tertentu tersebut tidak digunakan untuk menyatukan dua benda. Jangkar bukan ikatan, karena rangkaian tali dengan susunan tertentu tidak digunakan untuk menyatukan dua buah benda. Sehingga ketika menggunakan definisi ikatan sebagai hubungan tali dengan susunan tertentu yang digunakan untuk menyatukan dua atau lebih benda, angka tampak jelas mana yang ikatan dan mana yang bukan ikatan. Palang, silang, canggah maupun kaki 3 adalah ikatan. Karena benda yang diikat dua atau lebih. Karena tidak mungkin membuat ikatan palang menggunakan satu tongkat atau satu benda. Begitu pula ikatan silang, ikatan kaki 3, dan ikatan canggah. Sedangkan pangkal adalah simpul. Simpul pangkal bukan ikatan pangkal. Dengan berbagai penjelasan tadi, tampaknya akan lebih tepat menggunakan istilah simpul pangkal ketimbang ikatan pangkal. Begitu pula simpul jangkar dan tambat yang lebih tepat disebut sebagai simpul ketimbang ikatan. Jadi kita jangan terpaku pada pengertian ikatan sekedar sebagai hubungan tali dengan benda, padahal pengertian itu tidak memiliki dasar, landasan, dan referensi yang jelas. Akan tetapi, lebih baik jika ikatan diartikan sebagai hubungan tali dengan susunan tertentu yang digunakan untuk menyatukan dua benda atau lebih dengan menekankan dua atau lebih benda lain, di mana penggunaan yang kedua ini lebih baik dan lebih sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun referensi-referensi lain. Seandainya kakak-kakak punya referensi yang berbeda, ya silakan saja, selagi sesuai dengan landasannya dan jelas definisi dan sumbernya. Demikianlah video singkat materi tentang perbedaan simpul dan ikatan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen di bagian bawah dan silakan klik tombol like. Yang belum subscribe silakan di subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng biar tidak ketinggalan untuk materi-materi selanjutnya. Sekian dari saya akhiri. Salam Pramuka.